Shalom, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama bersekutuan, memuji Tuhan di dalam kelompok doa. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk dalam persekutuan. Kita berdoa, kita masuk dalam taat teduh, berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kasih Tuhan yang tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Kita tahu Dia baik dalam hidup kita. Kita harus percaya, yakin dalam segala apapun yang kita alami. Kita tahu bahwa Tuhan selalu menolong dan menopang kita. Kita memuji Tuhan dengan satu pujian atau saat kita melihat jalan. Bapa, kami bersyukur padamu. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada semua oleh karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur karena ada waktu bagi kami bersekutu bersama-sama di dalam kelompok doa. Kami percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kami. Namun sebelumnya ya Tuhan, selidikilah hati kami. Sekiranya kami berdosa kepadamu baik melalui pikiran, perkataan, hati bahkan sikap kami. Ampuni kami Tuhan. Sucikan kami, kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya Engkau akan memimpin menyertai kami dalam persekutuan ini dari awal sampai selesai, agar semua yang kami lakukan semuanya menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita terus mengagungkan Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kemenangan Iman. Nomor 155, tolong hamba-Mu ya Allah. Pengharapan kita, pertolongan kita hanya daripada Tuhan. 155. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah di balai surga-Mu, aku puji
kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita memuji Tuhan lagi, mengagungkan Tuhan. Kita percaya sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua tidak lepas dari rancangan dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi. Bapa, kami bersyukur karena kami tahu bahwa hidup kami ada dalam rancangan Tuhan. Apapun yang kami alami, yang terjadi dalam kehidupan kami, tidak lepas dari turut campur tangan Tuhan. Kami tetap bersyukur karena kami tahu bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan menuntun setiap pribadi kami masing-masing. Beri hikmat kepada kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Urapi kami masing-masing Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang bekerja Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau menyertai kami dari awal sampai selesai pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. 1 Samuel pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya tidak akan baca keseluruhan, saya akan baca dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9 untuk kita. Nanti Bapak Ibu silakan menyimak sendiri ayat selanjutnya sampai ayat yang ke-25. 1 Samuel pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Datanglah orang Sif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke gunung
Gurun Sif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Sif. Berkemalah Saul di Bukit Hakia yang di tepi jalan padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruhnyalah pengintai-pengintai, maka diketahuilah bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud, lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah sekelilingnya. Berbicaralah Daud kepada Abimelek, orang Het itu, dan kepada Abisai anak Seruya, saudara Yoab, katanya, siapa yang turun bersama-sama dengan aku? Kepada Saul ke tempat perkemahan itu, jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari pembacaan ayat selanjutnya kita tahu bagaimana respon dan sikap Daud ketika ia menghadapi hal ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari perikop yang sudah ditulis oleh Lai, di sini menyatakan untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Pak Ibu yang kekasih, 2 kali Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Dan kita tahu bahwa yang pertama pun Daud menolak untuk tidak melakukan terhadap Raja Saul. Dan ada banyak alasan mengapa Daud tidak mau melakukan itu terhadap Raja Saul. Saul yang dalam kecemburuannya berusaha terus untuk mengejar Daud dengan tujuan untuk membunuh Daud. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, tapi begitu banyak kesempatan bagi Daud dan peluang bagi Daud untuk membalas apa yang dilakukan oleh Raja Saul kepada dirinya. Tapi Daud tidak melakukan. Daud tidak membalas jahat dengan yang jahat. Karena Daud memiliki prinsip dalam hidupnya. Daud memiliki satu alasan, berapa alasan dalam kehidupannya mengapa ia tidak melakukan atau tidak membunuh Raja Saul pada saat itu. Dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 saya baca untuk kita. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika Abisai menyatakan kepada Daud, dan dia berkata, hari ini, dari ayat yang ke-8, Allah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah aku untuk menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Ini kesempatan yang diberikan Tuhan. Ini menurut Abisai. Tapi kita melihat apa yang dikatakan oleh Daud dari ayat yang ke-9. Daud memiliki alasan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini saya mengajak kita belajar bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan Daud. Dan dari kisah Daud dalam pelariannya ini menunjukkan kepada kita bahwa pertolongan Tuhan itu datang karena perbuatan atau sikap Daud. Apa yang dia perbuat ketika dia diberi kesempatan atau ada peluang untuk melakukan kejahatan, tapi Daud menolak. Alasan
mengapa Daud menolak untuk membunuh Saul? Dari ayat 9 sampai ayat yang ke-11 saya sudah baca untuk kita. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa Daud ini sangat menghargai orang yang diurapi Tuhan. Ya, Daud sangat menghargai orang yang diurapi Tuhan. Oleh sebab itu dari ayat yang ke-9 di sini mengatakan kepada kita, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus, ketika kesempatan oleh Daud dan orang-orangnya untuk mendukung dan membunuh Raja Saul, dan Daud tetap menolak untuk tidak melakukannya, itu sebabkan oleh karena hati Daud yang penuh dengan rasa hormat terhadap orang yang diurapi, yang penuh dengan rasa menghargai orang yang diurapi oleh Tuhan. Itulah alasannya mengapa Daud tidak melakukan hal itu kepada Saul. Daud yakin bahwa orang yang menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Dalam kata lain, bahwa jika ada manusia yang melakukan kejahatan terhadap orang yang diurapi oleh Tuhan, maka orang tersebut akan berhadapan langsung dengan Tuhan. Dan hal inilah yang membuat Daud tidak mau melakukan hal itu, karena dia menghargai orang diurapi Tuhan. Dan Daud adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dia menghargai orang yang diurapi oleh Tuhan. Selain itu, mengapa Daud dalam kesempatan yang kedua kali ini tidak mau melakukan kejahatan terhadap Raja Saul? Dari ayat yang ke-18, dalam bagian ini juga mengingatkan kepada kita. Ayat yang ke-18 saya akan baca. Lalu berkatalah ia, mengapa pula Tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu, kiranya Tuanku Raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika Tuhan membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian dari milik Tuhan. Dengan berkata, pergilah dan beribadahlah kepada Allah lain. Sebab itu, janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah jauh dari hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Dari bagian ayat firman Tuhan ini, di sini juga Daud melihat Saul ini dalam kehidupannya, selain dia menghargai dia sebagai orang yang sudah diurapi oleh Tuhan, menghargai Saul, orang yang dipakai oleh Tuhan. Bagian ini juga mengingatkan kepada kita bahwa Daud ini sangat menghormati, sangat memahami akan Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari ayat yang ke-18, di sini Daud bertanya kepada Saul. Dia bertanya, mengapa engkau mengajar aku? Daud ini ingin mengetahui apa alasan mengapa engkau mengejar dan mau membunuh aku. Ini pertanyaan yang keluar dari hati Daud ketika ia sadar dan tahu bagaimana Saul berusaha untuk membunuhnya dengan berbagai macam cara. Namun Tuhan selalu menolong Daud. Tuhan selalu memberi Daud kemenangan dan menghindari dia dari kecelakaan, sehingga Daud tidak terbunuh. Walaupun ada peluang yang begitu cepat, tetapi Tuhan ada di pihak Daud. Karena Daud sungguh-sungguh menghargai Tuhan sebagai otoritas. Dia tahu benar bahwa dalam kehidupannya yang berperan penting, yang harus dia hormati adalah Allah atau Tuhan yang dia sembah. Nah, dalam bagian ini mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, Raja Daud, bagi dia bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Dalam ayat bagian selanjutnya di sana mengatakan bahwa dia rela kehilangan apapun, termasuk nyawanya, asal dia tidak kehilangan Tuhan dalam kehidupannya.
Dalam bagian ini mengingatkan dan mengajarkan kepada kita bahwa ada beberapa orang yang mungkin yang sangat menghargai atau menghormati ambisi dan emosinya. Tetapi dia rela, dia tidak mau mentaati ajaran firman Tuhan. Ada banyak orang yang menghormati sesamanya, tetapi mengesampingkan Tuhan dalam kehidupannya. Kita melihat bagaimana Tuhan menolong Daud, karena Daud sangat mengerti dan sangat memahami, menghargai, menghormati akan Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupannya. Dan hal yang selanjutnya dalam kehidupan Daud yang patut kita teladani, ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24 di sini berbicara, Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud, apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya dan pulanglah Saul ke tempatnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, Daud di sini mengajarkan kepada kita untuk menghargai orang lain sebagai pribadi yang berharga. Dari ayat yang ke-24 di sana menyatakan, dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Daud mengerti, Daud memahami bahwa setiap pribadi, setiap kita sangat berharga di mata Tuhan. Dan kalau kita menghargai sesuatu, barang yang kita hargai, seharusnya kita jaga, kita pelihara. Sama ibaratnya kalau kita memiliki barang yang sangat berharga, yang mungkin diberikan orang, kita akan merawat barang itu dengan baik. Kita akan membersihkannya, kita akan menjaganya dengan baik. Hal yang sama juga dengan kehidupan kita sebagai sesama manusia. Dalam firman Tuhan sudah menyatakan kepada kita, bahwa kita sebagai manusia adalah ciptaan Allah yang sangat berharga. Dan Daud mengerti, memahami sekali akan hal ini. Sehingga ia menyatakan kepada Daud, kepada Saul, ia mengatakan kepada Saul, seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku. Nah, ini perkataan Daud. Dia menghargai Saul. Dan dia tahu bahwa dia juga sangat berharga di mata Tuhan. Dan dia tidak ingin melakukan hal yang jahat. Dan dia tidak ingin merusak sesuatu yang sangat berharga yang diberikan Tuhan. Dalam bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhanlah yang berhak untuk membalas segala sesuatu yang kita alami. Kalau kita mengalami satu kerugian dari orang lain, atau kita mengalami satu persilihan dengan orang lain, kita sebagai manusia, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan untuk tidak membalas yang jahat kepada yang jahat. Tapi kita diajar untuk membalas segala kejahatan itu dengan kebaikan. Jadi kita seringkali mendengar firman Tuhan yang selalu mengajarkan kepada kita untuk membalas kebaikan. Membalas segala kejahatan itu dengan kebaikan. Jadi kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi sebaliknya, harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Namun kita tahu bahwa banyak orang di antara kita, banyak orang yang seringkali merasa dirinya sangat berharga, tapi dia tidak bisa menghargai orang lain. Merasa dirinya harus dihormati, tapi tidak bisa menghormati orang lain. Sehingga seringkali perbedaan agama, ideologi, politik, latar belakang, suku, ini seringkali menjadi alasan bagi sebagian orang untuk tidak menghargai orang lain. Tapi mari kita belajar sebagaimana Daud. Daud sangat menghargai Saul. Daud sangat menghormati Saul.
karena dia menyatakan bahwa Saul adalah satu pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Jadi kita tidak punya hak untuk melakukan hal yang jahat terhadap sama kita. Tapi kita harus memiliki hati yang mengasihi, hati yang penuh dengan pengampunan. Jika kita ingin merasakan pertolongan dalam kehidupan kita, jika kita ingin merasakan turut campur tangan Tuhan dalam segala pergumulan kita, mari kita belajar dari kehidupan Daud. Mari kita belajar dari apa yang Daud alami dalam kehidupannya. Bahwa dia sangat menghargai orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia juga menghargai Tuhan. Dia menghormati Tuhan sebagai otoritas yang tertinggi, yang berdaulat atas kehidupan kita, yang punya rancangan atas hidup kita. Dan selain itu, dia melihat orang lain sebagai pribadi yang sangat berharga, sebagaimana dirinya sendiri adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Dan kiranya melalui firman Tuhan ini boleh menolong kita dapat melewati hari demi hari ke depan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Pertolongan Tuhan akan selalu nyata dalam hidup kita jika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengerti dan memahami akan otoritas Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Dan bersyukurlah dalam semua yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar, kami boleh pelajari pada saat ini. Kiranya melalui firman Tuhan ini boleh menolong kami, menguatkan, meneguhkan kami dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Berilah hati kepada kami, hati yang mengasihi sesama kami, hati yang menghargai sesama kami, hati yang sungguh-sungguh memahami dan mengerti bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak lepas dari tangan Tuhan, tidak lepas dari rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah setiap pribadi lepas pribadi yang sedang menghadapi pergumulan pada malam hari saat ini ya Tuhan. Tuhan melawat mereka, Tuhan menjamah mereka Tuhan. Yang mungkin dalam keadaan sakit sekian tahun, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan memberikan semangat untuk dapat terus melewati hari demi hari. Sepanjang kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Dan ajarlah kami untuk menjalani hidup ini bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh memahami, mengerti akan jalan Tuhan dalam segenap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Kiranya melalui firman Tuhan ini boleh menolong dan meneguhkan kita dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Dalam situasi saat ini kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita. Kita akan berikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan sementara itu kita memuji Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 313, kalau keliman jubahmu. 313. Kalau keliman jubahmu ku dapat pegang ya Tuhan, memang ku segala sembuh. Sio Tuhan ku sayangkan. Ayat yang ketiga. Oh bila tampaklah padaku wajahmu indah sepenuh, wah betapa senang hatiku, Tuhan beri hamba sembuh. Ku bersorak haleluya, hanya Yesus sahajalah menyembuhkan genap sakitku. Haleluya, pujimu. Mari kita berdoa dan kita menyerahkan seluruh pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Dan mari kita datang kepada Tuhan, saya pimpin kita dalam doa. Bapa, terima kasih karena Engkau sudah memimpin dan menyertai kami dan persekutuan kami pada hari ini. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan Tuhan berikan kepada setiap pribadi kami masing-masing di dalam setiap kelompok doa.
Tuhan yang mengerti dan memahami segala pergumulan kami, dan kami tahu juga Tuhan turut merasakan apa yang kami alami. Kami menyerahkan seluruh anggota kelompok doa pada saat ini ya Tuhan, di dalam setiap pergumulan mereka. Kiranya Tuhan melawat, Tuhan menjamah, Tuhan memberikan jalan keluar, baik dalam menghadapi pergumulan, baik dalam menghadapi sakit penyakit, masalah apa saja. Kiranya Tuhan yang menuntun dan menolong mereka dan memberikan kekuatan, semangat terus dapat melewati hari demi hari. Dalam situasi pandemi saat ini kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Teguhkanlah iman setiap anggota jemaat-Mu Tuhan, dan dalam menghadapi apapun, biarlah kami senantiasa bisa bersyukur di dalamnya, karena kami percaya bahwa dengan bersyukur kami dapat kekuatan, kami dapat penghiburan, dan biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan seluruh pribadi kami masing-masing. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami hari ini, dari awal, pertengahan, hingga boleh selesai dengan baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ini doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah ibadah kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.